Mulai dari tanggal 7 April 2024, terjadilah pelayanan Pendeta Megauli Ruth Evarini Aritonang di GKPI Menteng Indah dengan baiknya. Lalu, dalam sermon berjalan dengan baik, dan Pendeta Megauli Ruth Evarini Aritonang meminta penatua untuk mendampinginya untuk kunjungan keluarga. Karena Pendeta Megauli Ruth Evarini Aritonang belum mengetahui rumah-rumah jemaatnya, dan kesepakatan telah dibuat. Setiap penatua Wake akan mendampingi Pendeta Megauli Ruth Evarini Aritonang ketika dia akan mengunjungi jemaat yang ada di Wake-nya. Awalnya semua berjalan dengan baik, tetapi pergantian spesimen tanda tangan tidak terjadi dengan alasan kesibukan bendahara sebagai kepala sekolah. Pendeta Megauli Ruth Evarini Aritonang melakukan tugas pelayanannya di kebaktian sektor, kumpulan ina, sermon, dan lain sebagainya. Dan di sermon, penatua sering mengingatkan Pendeta Megauli Ruth Evarini Aritonang untuk selalu kompak. Pendeta Megauli Evarini Aritonang sampaikan bahwa kekompakan itu memang harus dibangun untuk hal-hal yang positif, bukan untuk hal-hal yang negatif. Dan penatua tersebut selalu membanggakan kekompakan mereka dengan pendeta sebelumnya. Dan Pendeta Megauli Ruth Evarini Aritonang katakan memang harus demikian. Dalam perjalanan pelayanan Pendeta Megauli Ruth Evarini Aritonang, guru sekolah minggu mendatanginya dan menyampaikan keinginan mereka supaya Pendeta Megauli Ruth Evarini Aritonang mendampingi mereka dalam pencarian dana untuk jambore sekolah minggu. Karena dari kami diundang untuk penampilan gerak dan lagu, dan memerlukan 12 orang anak dan 3 orang pendamping, yang memerlukan dana 15 juta, padahal bantuan gereja hanya 3 juta saja. Dan pada waktu itu, koordinator sekolah minggu, Ibu Penatua F. Boru Hutasoit menunjukkan berkas program kerja JKPI Menteng tahun 2024 yang tidak diserahkan dalam bundelan sertijab oleh pengurus harian jemaat GKPI Menteng Indah. Lalu Pendeta Megauli Ruth Evarini Aritonang meminta supaya bundelan itu boleh diberikan kepada Pendeta Megauli Ruth Evarini Aritonang untuk menjadi pegangan dalam mempelajari kegiatan-kegiatan di KPI Menteng Indah. Beliau pun memberikan Pendeta Megauli Ruth Evarini Aritonang bundelan program kerja dan pelayanan GKPI Menteng Indah. Ketika Pendeta Megauli Ruth Evarini Aritonang mempelajari bundelan itu, dia melihat angka fantastis untuk uang Natal Pangula Huria dan pendeta, menghabiskan uang sekitar 40 juta dengan 17 penatua dan 1 orang pendeta, yang di dalamnya terdapat angka 2 juta rupiah per penatua, 2,5 juta untuk pendeta, dan tambahan pengurus harian jemaat, sekretaris dan bendahara mendapatkan 1,5 juta per orang, sebagai tambahan untuk jabatan pengurus harian jemaat, ketua seksi, pemandu lagu, dan song leader beserta janda dan anak yatim yang menghabiskan uang sekitar 40 juta. Angka yang fantastis untuk jemaat yang hanya mampu memberikan uang 2,2 juta untuk bulanan natura pendeta yang melayani. Yang mana natura pendeta di Medan sudah mencapai angka rata-rata 3 juta ke atas. Pendeta Megauli Ruth Evarini Aritonang sampaikan, untuk anggaran apapun, hanya akan terjadi perubahan anggaran di awal tahun pada waktu rapat anggaran. Biarlah anggaran yang berlaku, tahun depan akan kita rubah anggaran. Di tengah-tengah perjalanan, terjadilah pelayanan pernikahan, yang mana semuanya diatur oleh sekretaris, masalah administrasi dan keuangan, bendahara tidak terlibat. Setiap pelayanan pernikahan yang berlangsung, pemilik pesta harus mengeluarkan biaya ucapan syukur kira-kira 2 juta lebih, yang berisi item, pendeta 500.000, gereja 200.000, dan penatua 1.200.000, dan lainnya untuk pemain musik dan kebersihan gereja. Pendeta Megauli Ruth Evarini Aritonang sedikit keberatan karena gereja hanya mendapatkan 200.000, padahal pelayanan ada karena gereja. Pendeta dan penatua ada karena gereja. Tanpa gereja tidak ada pelayanan. Tidak bisakah gereja kita samakan dengan pendeta dapat 500.000?
ternyata itu mendatangkan sungut-sungut. Pendeta Megauli Ruth Evarini Aritonang sampaikan, kurangilah yang dari penatua, karena hanya 4 orang yang bertugas, sisanya duduk-duduk saja. Tapi mendapatkan rata-rata 75.000 sampai 100.000 per orang menurut jumlah kehadiran penatua. Walaupun sungut-sungut, mereka melakukannya juga, walau dengan terpaksa. Di awal bulan Juni, mulai sekretaris mengeluh akan keuangan yang menipis, karena harus bayar pendeta dari luar 2 kali dalam 1 bulan, dan meminta pendeta Megauli Ruth Evarini Aritonang untuk tidak khotbah keluar. Lalu pendeta Megauli Ruth Evarini Aritonang sampaikan, program kerja dan anggaran sudah anggarkan untuk 2 kali pengkhotbah dari luar. Tapi sekretaris dan bendahara jawab, itu kondisional berdasarkan keuangan gereja. Pendeta Megauli Ruth Evarini Aritonang sampaikan, Amang salah, tidak pernah kondisional, karena sudah ada di lembaran program kerja 2024, dan pendeta Megauli Ruth Evarini Aritonang memiliki barang buktinya. Walaupun dilarang, pendeta Megauli Ruth Evarini Aritonang tetap memanggil pengkhotbah dari luar, karena berdasarkan perhitungan pendeta Megauli Ruth Evarini Aritonang, uang masuk rata-rata ke jemaat sebesar 20 juta per bulan dan masih cukup untuk operasional bulanan yang menghabiskan uang rata-rata 15 juta per bulan untuk semua pengeluaran. Itu termasuk honor pengurus harian jemaat, honor pemusik, song leader, penatua, biaya koster, biaya listrik, air, dan lain-lain termasuk setoran ke kantor sinode yang kira-kira 6-8 juta sebulan. Di bulan Juli sampai September terjadilah pemeriksaan PHB jemaat karena bendahara selalu sampaikan tidak ada uang, sampai 6 kali. Dan di akhir Agustus terjadilah pembuktian print out buku rekening. Dan didapatilah oleh PHB jemaat, Bapak MK Pasaribu yang bekerja di Bank BRI, penarikan uang 53.500.000 di tanggal 25 April 2024. Waktu di mana, ketika pendeta Megauli Ruth Evarini Aritonang ajak bendahara selalu tidak punya waktu. Tetapi beliau mengambil bersama pendeta J. Batubara di 4 bulan sebelumnya. Di tanggal 6 September, disepakatilah mau ke bank ganti spesimen, tetapi ternyata membuka rekening baru dan menyetorkan uang sebesar 200.000. Dan beberapa hari kemudian, yaitu 9 September, disetor 40 juta. Dan di bulan Oktober, disetorlah uang sebesar 64 juta dan total saldo 117.500.000 rupiah.